kita sudahi dulu pembicaraan kita tentang blunder-blunder waktu Juventus menghadapi Sassuolo. Kita lagi maju selangkah lagi, ya kita tinggalkan dulu, kita move on dulu untuk maju lagi di Giornata 6 yaitu preview Juventus vs Lecce. Kita bermain di home. Gua rasa tim sudah harus segera meninggalkan apa yang terjadi di Sassuolo, di Mapei Stadium. Kita bermain di Allianz Stadium. Kita akan menghadapi tim yang belum pernah kalah nih. Sedangkan Juventus sudah kalah. Ya, Iya betul juga. seperti biasa memang kalau di awal-awal Giornata selalu ada tim-tim mediocre yang spotnya dapat lebih enak lawan-lawannya terus dia merangsek ke papan atas. Cuman permasalahannya apakah Leke ini benar-benar kuda hitam di musim ini atau cuma di awal musim aja? Nanti kita bahas panjang, kita bahas previewnya Juventus vs Leke. Tapi sebelum kita bahas banyak. Nah, kita kenalan dulu dan gue pengen sapa dulu. Halo teman-teman suara Juventini, apa kabar semuanya dari Sabang sampai Merauke? Ya, semoga semua sehat dan tetap bersemangat untuk nonton Juventus. Walaupun Ah kemarin dong. pertandingannya crowded banget. Dan gue Full semangat nih. ngajak satu teman juga untuk berbincang-bincang di sini untuk preview Juventus vs Lecce dengan siapakah gerangan? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Bio yang biasa ada di channel Suara ini, terutama di subchannelnya di Vincere News. Dulu-dulu biasanya sama Bang Rocky, sekarang Bang Rocky lagi terbang ke Turin, jadi gue saat ini bersama Bang Jeki terus nih. Oke, gue kira dia terbang ke Kolombia atau Brazil ya. Jadi ke Oke, thank you Bio. Jadi Bio rutin di salah satu segmen Suara Juventini yang sering menanggapi berita-berita yang beredar. Nah, kali ini bukan berita, cuman kita ingin mempersiapkan lagi preview Juventus vs Lecce, ya. Ya kita tahu ya, Lecce hari ini ada di posisi tiga klasemen, merangsek ke papan atas. Jadi kita melawan peringkat yang di atas kita nih. Luar biasa nih Lecce nih. Di awal musim ada di peringkat ketiga dan Juventus ada di peringkat keempat. Nah, di materi pertama ini gue pengen ngasih tahu di 5 match terakhir, ya betul ya, Lecce tanpa kekalahan. Dia ada 3 kali kemenangan dan 2 kali draw. Dan Juventus sendiri sekali kekalahan, 3 kali kemenangan dan 1 kali draw. Ini menarik buat Juventus dan ini menarik juga buat Lecce. Kenapa? Karena Juventus berangkat dari kekalahan yang dimana disebabkan oleh Juventusnya sendiri. Banyaknya kemarin-kemarin itu eh, Blunder, blunder-blunder yang nggak perlu yang menyebabkan kekalahan. parah. Sedangkan Leke, ya memang Leke baru ketemu sama tim-tim yang semenjana ya. Ada Genoa, Salernitana, dan Monza. Cuman Leke juga nggak bisa dikatakan biasa saja karena dia sudah juga menghadapi Fiorentina menang dan Fiorentina draw dan menghadapi Mm. Lazio menang. Nah, itu di awal-awal game nih. Nah, apa yang gue lihat adalah ini tetap pertandingan sulit karena nggak bisa dibilang gampang. Karena apa? Karena Leke punya motivasi yang gue ingin terus mempertahankan reputasi atau mempertahankan track kemenangan. Sedangkan Juventus ingin mengembalikan keadaan. Nah, jadi ini pertandingan yang menurut gue nggak mudah. Tapi tetap ada keoptimisan. Tapi sekali lagi ini nggak mudah ya. Ini nggak semudah itu. Gue pribadi menganggap pertandingan ini nggak bakal mudah karena let's match kita ya berwarna-warni ternyata. Nah kalau lo sendiri gimana yo? Mm. Nah, ini kayaknya next match bakal jadi sebuah pembuktian gitu loh. Bagaimana Juventus apakah bisa nih memperbalikan keadaan yang sangat terpuruk. Gue rasa sih terpuruk banget sih. Gol-golnya, kebobolannya secara aneh-aneh gitu. Sesni yang biasanya lengket ini malah membuat bola masuk, dan yang lebih parah lagi Gatti. Itu udah kehilangan konsentrasi yang parah banget. Dia back pass malah ke gawang yang kosong. Kayaknya sih besok bakal banyak peningkatan dari sisi mentalitas harusnya ya. Gue sih berharap besok Juventus bisa memberikan permainan yang terbaiknya sebelum pertandingan seperti lawan Lazio kemarin tuh. Lawannya Lazio tuh main cakep banget bang. Dari sisi penyerang, dari sisi bertahan semuanya bagus. Nah, dari kemarin lawan Sassuolo kayak anggap remeh sih menurut gue. Mainnya kayak agak terlalu gimana ya? Ya kayak semacam memandang sebelah Sassuolo gitu, tapi ternyata malah kebobolan duluan dan itu membuat agak kaget gitu. Kita seperti mencetak 2 gol lah, dan langsung dibalas lagi sama Sassuolo. Ya itu mentalnya di situ kelihatan, malah Iya, iya, iya. bukannya menyamakan kedudukan, malah kebobolan dengan cara yang memalukan gitu. Iya. Sampai sekarang mungkin juga banyak fans yang lain malah
menertawakan Juventus gitu loh, terutama kalahnya dengan secara aneh. Nah, besok sih menurut gue Lecce ini emang lagi ibaratkan lagi top form gitu loh performanya. Hmm. Gol-golnya juga bagus-bagus dan juga dia habis menang lawan Genoa kemarin, walaupun lawan Genoa 10 pemain doang ya tetap aja dia memberikan kemenangan. Yang gue salut sih waktu dia lawan Fiorentina, lawan Lazio, dua-duanya dia comeback gitu Ya, loh dari comeback, dia comeback ketinggalan betul. 2-0 jadi 2-2, dari kalah 1-0 jadi menang 2-1. Ini Lecce ini agak gimana ya? Dari sisi permainan juga lumayan bagus karena di sisi pemain muda ada juga mantan pemain Juventus nih, Hamza Raffia juga ada Hamza main di Raffia situ. benar. Benar Heeh, pemain next gen jadi ya. iya, jadi kuncinya Lecce sekarang. Nah, makanya ini kan dia udah beberapa paham sama beberapa pemain Juventus, juga ketemu pemain next gen teman-teman dia juga ya mungkin sedikit banyak memberikan apa ya tips bagaimana mengalahkan pemain-pemain Juventus ini. Gue rasa Lecce juga memberikan perlawanan nanti di giornata selanjutnya, tapi ya secara kertas Juventus ya harusnya bisa menang lah ya. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Nah, tadi menarik yang lu bilang comeback betul bahwa Leke di pertandingan lawan Lazio dan pertandingan Fiorentina, bahkan di kandangnya Fiorentina, Leke Hmm. sendiri sudah kebobolan, tapi Ya. berhasil membalas secara pelan-pelan membalas apa namanya pertandingan itu sehingga skor tidak kalah buat Leke. Nah, ini jangan sampai terjadi pada saat nanti melawan Juventus. Kenapa? Karena lu harus tetap bermain 90 menit. Lu nggak bisa Yes. bermain hanya 50 menit, 60 menit. Maksudnya apa? Hmm. Setelah 60 menit lu kendor ataupun kalau lu misalkan main bertahan, fokus atau konsentrasi lu berkurang. Jadi gue sangat berharap betul bermainlah 95 menit plus sama at times-nya ya. Main 90 menit, kebobolannya 93. Ya. Sering tuh gitu. Jadi Leke ini kelihatannya kecil-kecil tapi nggak mau menyerah. Nah, melihat dia di gol comeback antara Lazio dan Fiorentina, Lazio dan Fiorentina bukan kelasnya Leke kan, gitu. Tapi dia Yes. bisa comeback. Nah, Hmm. itulah mengapa Juventus harus bermain selama 95 menit. Artinya apa? Jangan pernah menganggap enteng Leke. Itu, jangan pernah menganggap enteng walaupun secara head to head nanti kita akan bicarakan pemain Juventus lebih punya nama dibanding mereka. Cuman ya jangan pernah sekali-sekali kita meremehkan Leke ini sampai menit 95 ya karena Leke punya rekor comeback di musim ini gitu. Terus Hmm. juga gue sangat berharap sekali adanya pergantian pemain yang benar-benar di setiap lini. Nah, di scanning lah sama Allegri siapa yang kira-kira fokusnya udah berkurang, passingnya udah melenceng-melenceng, crossingnya udah mulai nggak nyampe kotak penalti, larinya udah mulai ketinggalan. Gua rasa menit 70 itu udah diganti-gantiin, backnya siapa yang perlu diganti, pemain tengahnya siapa yang ganti, sayapnya siapa perlu diganti, strikernya juga siapa yang ganti. Jadi segar terus kan, fokus terus kan. Hmm. Gue sangat percaya bahwa apa yang terjadi sama Gatti bukan hanya secara eh, apa namanya dari segi taktik ya, tapi apa yang terjadi sama Gatti pasti karena ada Fisik. fisik. Fisik itu disebabkan bukan dia nggak kuat napasnya 90 menit, tapi disebabkan termakan yang namanya psikologis tekanan. Kita kan kalau dapat tekanan secara batin kan bikin capek sebenarnya. Betul. Iya kan? Bikin capek. Ya. Iya kan? Fokus kan menurun. Hmm. Tekanan batinnya itu kan ya karena lu harus mengejar ketertinggalan seorang back dan harus menjaga betul supaya nggak kebobolan. Itu yang bikin gua rasa Gatti menjadi apa namanya kita ulas sedikit ya. Gatti fisiknya Hmm. menurun, fokusnya nggak bisa lagi terjadi. Nah, jadi menit-menit 60, 70, udah lu ganti-ganti aja lah. Maksudnya semua lini yang memang benar-benar ya kan nanti situasional ya, nggak bisa diplot harus ini Hmm. harus itu Hmm. sebenarnya. Tinggal dilihat mana yang benar-benar fisiknya udah mulai Hmm. goyang gitu. Kan kelihatan kan kalau passingnya. Sebenarnya Gatti udah mulai kelihatan pas di gol-gol kedua tuh. Gol keduanya si siapa ya? Si Berardi. Solo. Oh, iya, Solo. kelihatan Dia itu. udah Nggak salah ada nggak passing, ada cover. Heeh. udah salah passing, udah mulai-mulai kelihatan sebenarnya. Cuman kayaknya eh, Allegri ingin memasukkan yang lain. Jadi sehingga ya udah Gatti mungkin masih bisa. Nah, ini harus terjadi juga di Legi. Nah, lu ada tambahan lagi nggak sebelum kita lanjut lagi? Nah, menurut gue sih kayaknya Gatti mungkin besok harus istirahat dulu ya Bang ya. Karena memulai pertandingan dengan psikis yang seperti kemarin, gimana dia melakukan kesalahan yang begitu fatal gitu loh. Hmm. Dalam sepak bola modern ya kayak gitu udah harusnya udah nggak ada gitu loh. Dan juga dia bermain di tim besar gitu loh. Hmm. Harusnya sih nggak ada hal-hal yang sebodoh itu. Itu termasuk kategori bodoh sih menurut gue. Ya gue
sebagai fansnya juga kesel gitu ngeliat, ya kok ada bisa-bisa sih kayak gini pemain di top tier bermain melakukan passing yang lebih lebih parah bodohnya gitu dan menyebabkan pertandingan ya game over gitu udah 4-2. Ya harusnya sih mungkin besok ganti disarankan dulu bisa diganti sama Huijsen yang harusnya bisa dikasih jam terbang dan juga Lecce ini ya walaupun sekarang di peringkat di atasnya Juventus tapi ya dari sisi kekompakan tim dari secara kekuatan tim ya jauh di bawah Juventus ya harusnya besok kita bisa merotasi beberapa pemain yang memang kemarin agak underperform Bang. Oke. Ya, jadi Gatti dicadangkan nanti kita bicara line up. Kita loncat dulu ke key players-nya. Hmm. Pemain-pemain yang akan menjadi pemain kunci ya dari Leke dulu nih, kita bahas Leke karena Leke Hmm. adalah lawan kita. Hmm. Ada Kristovic, Banda, Ramadhani dan dibaca Inggris sih, Alvis. Alvis pemain Swedia nih. Alves, iya. Nah, Kristovic ini udah 3 gol. Hmm. Alvis ini Alvis ini kalau gua tonton ya highlightnya, Hmm. ini sebenarnya salah satu pemain kunci dia untuk penetrasi ke dalam kotak penaltinya Juventus. Ini Hmm. kalau misalkan kita nggak dalam keadaan prima, mungkin dari Alvis akan mengacak-acak sayap kirinya Juventus. Jadi seorang yang namanya Pontus Alvis ini pemain Swedia ini nggak bisa dianggap ya karena dia main di mediocre terus main di klub mediocre terus dianggap nggak berbahaya, nggak bisa begitu. Intinya lu Hmm. tetap harus menjaga Alvis ini. Ini fisik-fisiknya tahu nggak kayak siapa? Kayak Griezmann. Iya modelnya Kayak gitu. Griezmann. Kayak Griezmann Dribble fisiknya. Nah, dribble. nanti deh kita Hmm. lihat. Bagi teman-teman yang Hmm. nggak nonton highlight nih, karena Hmm. gua sudah mempreview, gua riset dulu. Melihatnya, wah ini kayak Griezmann nih. Cuman kan Griezmann posisi tengah. Cuman dia fisik-fisik posturnya kayak Griezmann. Lincah dia, lincah. Nah, Kristovic ini bisa menjadi membahayakan bila Kristovic ini dari gol-gol yang terjadi di musim ini lebih banyak dia menyambut crossing. Headingnya dia menciptakan banyak gol. Ya 3 gol itu kebanyakan dari hasil crossing. Jadi ini juga jangan sampai kalah duel nih, duel udara nih. Gue sih pede ya kalau duel udara Bremer lebih menang ya, duel udara lebih menang. Justru Yes. kalau one on one ke gocek-gocek malah nggak pede gue. Agak-agak sering keteteran kalau antara text on one gitu dibanding kita di apa namanya Duel eh, udara. duel udara kita ngeblok crossing Hmm. hampir-hampir kayaknya musim ini kan belum ada ya kita kebobolan dari hasil crossing kan. Hampir nggak Belum ada. ada, belum ada, Belum ada. nggak ada dia. Kalau bisa nggak ada. Hmm. Kebobolan kita kan dari sudut luar kotak penalti sama apa Blunder. namanya kita mau set up terus kita Hmm. di intercept. Kebobolan kita kan kayak Set. gitu. Hmm. Terus shoot dari luar kotak penalti. Jadi permasalahan kita adalah shoot dari luar kotak penalti. Sedangkan gol-golnya Leke kebanyakan adalah dari sisi Kotak penalti. crossing, dan penetrasi dari sayapnya. Yemer Ramadhani juga termasuk pemain yang apa dia kuat ya, Duyan kuat untuk berduel, ini jadi sangat berbahaya. Sedangkan kita ngomongin key player Juventus, ada Rabiot, ada Chiesa, ada Danilo, dan ada Vlahovic. Ya, Vlahovic sangat disayangkan yang kemarin punya satu peluang yang Iya, benar-benar bisa harusnya menjadi bener. gol malah. Iya, bener kan? Ya, Nggak masuk gol itu. Ya, iya harus gol kalau emang. ya kalau dia kemarin performanya kayak lawan Lazio ya masuk itu, Bang. Iya Cuma harus kemarin gol. kayak ya kayak kehilangan banget Ya harus momen gol memang. Gitu. gol itu harusnya. Ada Federico Chiesa, Chiesa memang udah harus menjadi, bukan udah harus, ngomongin Juventus, ngomongin Chiesa. Kalau dulu ngomongin Juventus ada Del Piero, sekarang ngomongin Juventus ada Hmm. Chiesa. Dulu Juventus ngomongin Hmm. Buffon, berarti Juventus adalah Chiesa. Nah, Danilo masih menjadi kapten ya buat Juventus. Nah, lu gimana key playernya dari Lecce dan eh, Juventus ini yuk? Ya, harusnya ditambah satu bangki playernya harus ada di tengah tuh biasanya Rabiot dia nggak tergantikan sampai sekarang sih. Menurut gue sih. Karena memang dia apa ya kayak Allegri udah sistemnya udah hatam sama Rabiot gitu loh. Rabiot ini mau ditaruh di tengah pun mau jadi role-nya apa juga pasti dimainkan di sisi itu. Cuma dari sisi yang lo bilang semua itu ya memang sih di lini serangnya si Lecce ini yang paling berperan ya si Alves itu pemain dari Swedia ini kayak memang dari sisi penyerangannya Lecce ini pemain muda semua bang rata-rata umurnya 23, 24, 25 gitu loh yang masih haus banget mencari jati diri gitu loh masih meningkatkan skill-skillnya dan dia mereka semuanya 100% di atas lapangan dan juga terlebih lagi klubnya Lecce gitu yang nggak terlalu harus lu nggak harus menang tiap minggu yang kalau seri ya ya udah kalah kita juga evaluasi biasa-biasa aja nggak kayak sebagai tim Juventus yang memang dituntut harus menang di setiap laganya. Nah
terlebih lagi nih pemain kunci kita memang musim ini antara Chiesa dan Vlahovic yang mana keduanya sudah mencetak 5 gol. Si Vlahovic juga sekitar 3 gol sudah mencetak gol. Nah, Chiesa ini yang lebih titik pusatnya serangan Juventus sih, dia di lini depan sudah menjadi free roll kelihatannya. Dia mau main melebar, dia mau main menusuk, dia mau jadi second striker juga oke-oke aja. Kayak diberi kebebasan sama Allegri. Dan sampai dia kayaknya sudah melewati golnya di musim lalu ya. Yang dari beberapa di compare dari dia pertandingannya sudah yang kemarin sekitar 30 match cuma mendapatkan sekitar 2 gol atau 3 gol. Nah, di musim ini sudah mencetak 5 gol ya. Ini sebagai prestasi yang sangat bagus bagi Chiesa yang terlebih dari sisi pemulihan cedera psikisnya dia memang sudah mulai tune in lagi dari permainan Juventus. Kayak sih di musim ini dia kalau lebih mencetak gol lebih banyak kalau dia nggak cedera lagi, Bang. Ya, di musim ini gue sangat yakin lah Chiesa ini benar-benar bisa Hmm. menjadi andalan dan memang sudah jadi andalan. Bukan mau jadi Iya. lagi, memang sudah jadi andalan. Hmm. Ya jangan sampai cedera lagi lah. Hmm. Tapi Hmm. melihat gaya-gayanya Chiesa seperti itu, kemungkinan cedera masih ada. Gayanya kan Iya, masih berani ya. rasa krusuk. Iya, Nah, dan juga masih itu berani. dia menarik perhatian lawan kalau dia cara bermain seperti itu memang harus dihentikan cara-cara kotor. Dan terlebih lagi harus jadi satu tandem yang baik bersama Vlahovic di depan dan memang harus konsistensi. Gue rasa sih CSA sih lebih konsisten daripada Vlahovic bang secara permainan per matchnya ya kalau gue dari sisi individual. Dan tambahan lagi Chiesa memang lebih cair di game kemarin. Dia suka ada sisi kanan, suka ada sisi Hmm. kiri, jadi nggak terlalu mentok harus ada di sisi kiri. Ini yang Hmm. menyebabkan dia bisa lebih cair dan bisa lebih bikin banyak peluang sebenarnya. Banyak crossing-crossing dari Chiesa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan sama Klopp, tapi ya Kloppnya juga nggak dalam perform kemarin, jadi nggak berhasil ya. Jadi emang, jadi memang eh, Aduh. yang sulit itu bukan lu apa apa nggak jago gitu. Yang sulit itu bukan tentang lu bagaimana skill lu nggak. Ya, yang sulit itu konsisten. Siapapun Nah yang datang itu ke dia. Juventus itu kan jago. Yang sulit itu kan Hmm. konsistennya. Hmm. Ya kan prinsip gue selalu begitu. Yang datang ke Juventus itu jago. Yang susah itu konsistennya. Gimana orang jago ini konsisten kan gitu. Oke, nah kita lanjut lagi Oke. masalah line up karena ini menjadi bentuk permainan juga. Kemarin masih 3-5-2. Sebenarnya Allegri menguasai Hmm. pertandingan kemarin dalam line up 3-5-2 dan Allegri benar-benar Juventus berhasil banyak menciptakan peluang sebenarnya banyak shoot-shoot. Kalau dilihat statistik kemarin ya Juventus banyak menghasilkan shoot-shoot juga, cuman memang nggak ada yang shoot on target. Itu masalahnya. Shoot-shoot banyak tapi tidak banyak yang shoot on target. Nah, apakah line up dan formasi masih menjadi 3-5-2? Apakah akan berubah? Kalau dari pribadi gua nggak akan berubah ya kalau formasi ya. Mungkin line Iya, up nggak bisa akan berubah. berubah. Line up bisa berubah. Hmm. Nah, kalau dari Leke 4-3-3 ya itu benar Amphis di Berubah. kanan. Terus ada Ramdhani di tengah dan Hamza Rafia juga di tengah tuh. Hmm. Ada Kaba juga di tengah. Jadi satu lagi mengenai main Leke yang tadi key player Hmm. yang tadi gua nggak sebutin, yaitu Hmm. kipernya Falcone. Nah, ini kipernya lumayan jago Hmm. loh. Hmm. Nah, ini nanti jangan jangan terheran-heran dan terkaget-kaget. Kalau lu nonton preview gue, lu jangan terkaget-kaget kalau tiba-tiba Falcone ini kayak Buffon. Jangan terkaget-kaget. Ini lumayan jago. Gue nonton Leke lawan Monza sekilas-sekilas. Hmm. Banyak banget peluang Monza yang dihasilkan, Hmm. tapi ditepis sama Falcone. Nah, ini emang kiper yang udah sangat, yang belum senior ya, udah usia mateng. Cuman karena Leke-nya lagi main bagus, dia keikut keangkat nih yang namanya Falcone. Nah, kalau dari lu sendiri, formasi dan line up dan cara bermain Allegri akan seperti apa nih? Kalau dari gue ya seperti biasa masih 3-5-2 bener kata lu Bang. Ini udah pakemnya Allegri, udah pakemnya Juventus gitu 3-5-2. Ya mungkin ada beberapa pemain yang harus diganti gitu dari beberapa tim inti yang kemarin main gitu. Gue sih pengennya ya Seperti siapa? Sesni paling tukeran dulu lah sama Perin biar Sesni ini dulu lah, istirahat dulu lah. Terus ganti juga diganti sama Huijsen dan juga di lini depan ya Vlahovic harus tetap main, CS tetap main. Mungkin dari sisi kiri ya harus dimainkan Philip Kostic dari awal ataupun di sisi kanan Timothy Weah kita juga masih bisa mainkan gitu. Mungkin dari lini tengah nggak usah mainkan Miretti dulu lah. Miretti ini masih banyak perlu belajar dari beberapa match gitu loh. Tetap Fagioli, tetap Locatelli, tetap Rabiot gitu loh.
dari sisi yang lain Bremer dan Nilo udah akem banget. Tapi Kostik kita gimana harus Kostik? mencari Kostik, ada yang gue bilang dari awal aja mainnya nggak apa-apa. Kita butuh em, main menyerang sih Bang kalau menurut gue. Besok ya ibaratkan penebusan dosa gitu loh. Hmm, Pelampiasan dari kebodohan kita kemarin. iya Ya iya. harusnya Lece ini harus menjadi batu loncatan menaikkan moralitas tim di Juventus loh. Percaya dirinya Juventus ya. Tim besar harusnya seperti kalau sudah kalah ya harus memberikan sesuatu yang terbaik di next match-nya. Ya harusnya sih kita bisa menang banyak atau ya paling nggak kalah dan juga tidak imbang karena hal-hal kebodohan seperti kemarin lagi. Gue rasa sih besok pelampiasan pemain-pemain Juventus nih bakal keluar di match lawan Lecce ini. Nah, tapi karir Lecce ini kan kalau lawan Juventus permainannya suka pick gitu loh. Dari musim kemarin juga kita di kandangnya Lecce juga menang cuma 1-0, itu gol Fagioli yang golnya Iya, keren banget tuh Fajoli. kayak Del Piero. Hmm. Itu mainnya rada rapet tuh Lecce. Jadi memang Lecce ini kalau lawan Juventus jadi apa ya, mainnya jadi penuh semangat banget, dan juga memang dia lagi tren bagus ya, mungkin dia juga ingin mempertahankan tren itu. Dan ngomongin Falcone sedikit ya, gue lihat dari match lawan Lazio ini banyak banget save-save-nya pemain kipernya Lecce ini yang banyak memberikan frustasi pemain Lazio gitu loh. Bagaimana shoot-shoot yang ibaratkan harusnya memang jadi gol sama dia nggak jadi gol, ada yang tangkap ada yang ditepis. Nah harusnya memang ini jadi perhatian untuk warga Juventus ini. Kalau memang kata lu harusnya kaget ya, memang dia memang seperti itu. Melawan tim besar dia punya apa namanya ya, Motivasi itu motivasi ya. sangat lebih. Mm. Iya, 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 iya. Oke, thank you ya. Jadi untuk masalah apa formasi line up nggak terlalu banyak ya perubahan ya. Nggak sih, nggak bakal berubah yang kemarin-kemarin. Mungkin ya beberapa pemain yang blunder-blunder aja tuh yang kemarin bakal berubah. Gue sih Oke, kayaknya kalau itu. oke, kalau gue sedikit berbeda ya. Chiesa Hmm. Vlahovic tetap dimainkan, cuman Kostic jangan dimainkan karena butuh Cambiaso yang bermain. Hmm. Terus juga McKennie tetap main, tengahnya Fagioli main, Locatelli main, Rabiot main. Nah, gue agak berbeda dengan lu. Gatti memang harus main supaya untuk menjaga mentalitasnya. Karena ini kan pertandingan masih banyak. Kalau Gatti udah drop dari sekarang, berarti kan back udah tinggal dikit aja tuh. Iya, terlebih Ya, Alessandro juga udah cedera. cedera tuh Jadi panjang. harus dieman-eman lah. Jadi intinya Gatti udah harus semangat lagi. Caranya gimana ya? Harus dimainin. Tanpa dimainin dia nggak bisa semangat lagi. Berarti kan bentuk dia main, bentuk dia masih dipercaya. Bener nggak? Hmm. Hmm. Danilo sama Bremer. Cuman memang untuk masalah Bremer ini eh, duel udara memang selalu menang. Cuman masalahnya Bremer ini ketika sud-sud di luar kotak penalti bloknya nggak kelihatan nih, bloknya Danilo nggak kelihatan, ya harus Hmm. banget nungguin Locatelli. Hmm. Nah, sedangkan Hmm. Locatelli sering di format di akhir-akhir ini untuk bantu juga sampai sampai maju ke depan Ya, gitu. jadi box to box ya. Iya, Locatelli juga ikut maju ke depan. Nah, terus yang paling penting lagi adalah kelemahan dari Leke itu sangat bisa dieksplor ruang kotak penaltinya. Banyak sekali passing-passing yang nyampe ke dalam kotak penaltinya. Jadi kotak penaltinya itu Hmm. sebenarnya gampang untuk dimasuki Iya, bola Leke ini. Kalau lihat benar-benar. highlight-highlightnya ya, banyak gampang Hmm. untuk dimasukin Hmm. eh, apa namanya bola untuk bisa masuk ke dalam kotak penaltinya Leke. Masalah kedua adalah efisien nggak, efektif nggak dari Juventus ketika bola berhasil masukin ke dalam kotak penalti. Apa jangan-jangan nendang nggak jadi? Apa jangan-jangan nendang? Nah itu maksud gua. Tentang Gitu loh. Ini bola udah sampai bisa masuk kotak penalti, malah nggak bisa bikin gol. Nah ini kan masalah baru ya. Lu bola bisa ya, nyampe ke dalam kotak penalti, tapi lu nggak bisa golin. Itu kan masalah ya. gitu. Ini bukan bola nggak bisa, karena kalau dilihat dari beberapa pertandingan sebelumnya Leke, itu Hmm. banyak tim-tim yang berhasil menaruh bola ke dalam Iya, kotak penaltinya Leke. Cuman masalahnya ya, mereka nggak ketemu tim-tim yang melawan Leke ini, strikernya lagi nggak bagus-bagus gitu. Golnya Immobile aja dalam kotak penalti kan. Golnya iya. Monza di dalam kotak Hmm. penalti ke dalam Leke. Hmm. Terus golnya siapa lagi? Golnya Fiorentina juga di dalam kotak penalti. Jadi kotak penaltinya Leke ini nggak sulit sebenarnya. Nggak. Kalau lu main one two, ya gol lawan Monza one two loh. One two loh. One two-nya Monza kan, Monza lawan Leke kan. Iya, ha. Iya, iya Nah, ini betul. nggak sulit sebenarnya. Cuman tadi, lu mau efektif nggak melawan Leke Hmm. nih? Lu udah bisa masuk kotak penalti, misalkan Chiesa gocek masuk kotak penalti, Hmm. eh kejadian kayak Vlahovic tadi, Dari kemarin, ya, ya udah ya kan? kesel doang yang ada. Gitu. Tapi kalau lu Hmm. efektif, justru lu bisa menang gede. Itu. Jadi di awal gue bilang, lu harus fokus main sampai 90 menit lebih.
Yang akhir gue Hmm. bilang, lu harus efektif di lawan Leke. Sedikit peluang pun harus jadi gol. Baru lu bisa bantai Leke. Kalau lu nggak bisa bantai Leke, biarin perkembangan Leke main. Yang ada nanti ya kita akan rewel semua seperti ini dengan hasil dengan hasil Juventus yang Hmm. apa mungkin bisa kalah lagi gitu. Ada lagi tambahan sebelum kita akhiri? Hmm. Ya, menurut gue sih besok ya harus harapan gue ya harusnya besok bisa menjadi pertandingan yang bagus hasilnya untuk Juventus Bang. Tapi Lecce ini ya tim semenjana gitu loh ya harusnya kita bisa menang banyak masa lawan Lazio kita bisa menang masa lawan Lecce aja nggak bisa menang ya pertandingan kemarin kita anggap sial lah lawan Sassuolo itu gol-gol aneh semua ya dua itu gol aneh maksudnya nah tapi besok sih gue rasa dari sisi moralitas tim ini ya harusnya dibangkitkan harusnya kita bisa melakukan pelampiasan ke Lecce ini. Oke, ya itu aja tadi teman-teman. Tadi gue udah ngobrol banyak juga, udah panjang juga gue ceritain tentang Juventus Hmm. vs Leke. Ya, seperti tadi yang Bio harapkan, ini hanya Leke, Hmm. ya tim mediocre, intinya tim mediocre. Walaupun Iya. Leke menghasilkan banyak bintang zaman dulu seperti Conte, Hmm. ada Vucinic juga dari sini ya kan. Nah, Iya, jadi Mujinov, Lojinov, Cuadrado. ya cuman dia cuma terampat transit aja sebenarnya. Jadi ya kita optimis kita bisa mendapatkan 3 poin dengan syarat kalau dari gua lu main fokus, lu main efektif, beres deh. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin dari sini aja dari gua Jackie dan dari Bio. Terima kasih Yuk, sekali lagi ya Bio ya. Jangan lupa sama-sama. subscribe, Oke. jangan lupa di share, jangan lupa di like dan Hmm. Vino alla fine, Forza Forza Juventus. Juve.